ingin memecah belah NKRI. Di sela agenda kuliah umum yang diselenggarakan Universitas Padjadjaran Bandung, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantio membenarkan adanya dugaan aksi makar yang akan terjadi pada aksi 2 Desember mendatang. Dugaan ini sejalan dengan adanya informasi tidak benar yang beredar di dunia maya sebagai alat untuk mengadu domba dan untuk menghancurkan NKRI. Aksi 2 Desember mendatang dikhawatirkan disusupi pihak asing yang ingin memperkeruh harmonisasi negara Indonesia. Bahwa tangan-tangan luar itu ikut bermain. Tadi malam saya mendapat WA bahwa Habib Rizik dianiaya oleh Kostrad. Langsung intelijen saya sudah bekerja mencari dan ternyata hoaks tersebut asalnya dari Australia dan Amerika. Sebagai warga negara Indonesia, ya, Indonesia adalah milikku. Ya, Indonesia juga milikmu. Tapi Indonesia adalah milik kita bersama. Maka aturan bersama yang kita patuhi. Pemirsa, demikianlah special report lembar. Ya, diantaranya pada acara salah satu partai pendukungnya, kemudian pada saat wawancara di Balai Kota, dan beberapa tempat lain. Apakah alat bukti itu bisa memenjarakan Ahok? Oh, sangat. Bahkan kami minta Ahok ini segera ditahan. Sekali lagi segera ditahan. Tolong catat baik-baik, sepanjang sejarah penegakan hukum di Indonesia tidak ada satupun tersangka dalam kaitannya dengan pasal 156A KUHP yang tidak ditahan. Tidak ada, semua ditahan. Mulai dari dulu ada kasus Pak Permadi, SH, kemudian Aris Wendo Atmowiloto, Lia Aminuddin, Ahmad Musadek, kemudian Yusman Roy, semua terkait daripada pasal 156A KUHP dan semua ditahan. Jadi kalau saat ini Ahok tidak ditahan, ini menjadi presiden buruk bagi penegakan hukum di negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi kami tetap pada prinsip pertama, harus ditahan. Sekali lagi, harus ditahan. Ya, jadi saya betul ada panggilan dari Polda Metro Jaya terkait pasal 207 KUHP, yaitu pasal terkait penghinaan kepada penguasa. Siapa terlapornya di dalam surat tidak disebutkan. Nah, karena itu kita masih diskusikan dengan tim advokat bagaimana cara kita menyikapi daripada surat panggilan tadi. Karena sebuah surat panggilan harus jelas. Saya ini mau dijadikan saksi, terlapornya siapa. Nah, karena itu kita minta supaya Polda Metro Jaya itu bersikap profesional. Nah, jadi silakan kirimkan surat panggilan kepada saya akan datang selama 24 jam, asal surat itu jelas, siapa terlapor. Nah, jadi jangan mengirimkan surat, terlapornya nggak jelas. Untuk terlapor titik-titik. Nah, karena itu masih kita diskusikan dengan tim advokat kami, dan besok kita lihat keputusannya. Tanggal 2 Desember adalah unjuk rasa yang dilindungi Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998. Siapapun orangnya di negara Republik Indonesia tidak boleh melarang suatu unjuk rasa yang dijamin oleh undang-undang. Presiden sekalipun. Bahkan dalam pasal 18 ayat 1 dan ayat 2 dari Undang-Undang Nomor 9 Tahun 98 ditegaskan barang siapa menghalangi atau menghadang yaitu dengan kekerasan suatu unjuk rasa yang dilindungi oleh undang-undang dipidana 1 tahun penjara. Jadi kalau presiden atau Kapolri atau siapapun mencoba untuk menghalangi unjuk rasa damai yang sudah dijamin oleh Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tersebut, maka beliau-beliau bisa dipidana 1 tahun penjara. Dan sekali lagi, 212 aksi 212 adalah aksi unjuk rasa yang dilindungi dan dijamin oleh undang-undang. Tujuannya tetap sama. Aksi bela Islam pertama tujuannya tahan Ahok. Aksi bela Islam 2 tujuannya tahan Ahok.
aksi bela Islam 3 tujuannya tahan Ahok. Kenapa? Karena Ahok menistakan agama. Jadi tujuannya, jadi aksi 212 konstitusional dengan tujuan penegakan hukum, sehingga kami minta semua pihak, seluruh pihak, dari mulai Bapak Presiden dan seluruh jajarannya untuk menghargai konstitusi. Terima kasih. Menimbulkan permusuhan terhadap perorangan maupun kelompok yang berdasarkan sara. Dari hasil pemeriksaan tersangka dari tadi malam kita ketahui bahwasanya sejak pukul 20.00 WIB penyidik sudah melakukan penangkapan, kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan tersangka. Kemudian di samping itu penyidik juga telah melakukan langkah-langkah upaya paksa berupa melakukan penyitaan, antara lain yang pertama HP Asus Zenfone 2 warna hitam tahun 2008. Kemudian yang kedua email buni_yani@yahoo.com dibuat pada tahun 1998. Kemudian akun Facebook Buniyani yang dibuat pada Oktober 2008. Dan yang terakhir adalah screenshot screen capture dari Facebook yang tadi malam kita tunjukkan kepada rekan-rekan. Tadi malam pemeriksaan sampai pukul 00.30, kemudian kita berikan kesempatan tersangka istirahat dengan pengacaranya. Kemudian kita rencanakan tadi pagi 08.00 kita lanjutkan pemeriksaan karena tadi malam belum selesai. Namun demikian karena ada kendala sehingga molor sampai pukul 10.00 WIB baru kita bisa mulai. Barusan pada pukul 16.00 WIB untuk pemeriksaan tersangka telah selesai, dan untuk proses selanjutnya yang bersangkutan tidak dilakukan penahanan dengan alasan yang pertama terkait dengan alasan objektifnya yang bersangkutan selama pemeriksaan kooperatif, kemudian yang bersangkutan juga menjawab semua pertanyaan dari penyidik. Kemudian alasan subjektifnya yang pertama yang bersangkutan terkait dengan tidak melarikan diri, kita juga sudah melakukan upaya pencegahan untuk bepergian ke luar negeri, dan dalam waktu dekat kita akan segera kirimkan permohonannya kepada Kejaksaan Agung RI selama 60 hari ke depan. Kemudian yang kedua terkait dengan tidak menghilangkan barang bukti, tentunya barang bukti sudah kita sita semuanya dalam penguasaan penyidik. Dan yang terakhir tidak diulanginya perbuatan, tentunya sama-sama kita harapkan yang bersangkutan kita berikan kepercayaan jangan sampai hal tersebut terulang di kemudian hari. Dengan alasan-alasan tersebutlah penyidik berkeyakinan yang bersangkutan tidak diperlukan penahanan. Demikian. Ada yang ditanyakan rekan-rekan? Ya. Pada saat pemeriksaan kemarin dilakukan penyelidikan, tapi kenapa pengacara menyebutkan bahwa penyelidikan belum selesai tapi ditetapkan tersangka? Kan seharusnya polisi melakukan gelar perkara dahulu. Yang lebih tahu adalah penyidik, bukan pengacara. Penyidik sudah punya timeline kapan itu LP masuk, kemudian kita melakukan klarifikasi,
kemudian menerbitkan surat perintah penyelidikan. Timeline-nya mungkin rekan-rekan perlu tahu. Belum. Dan pemirsa Special Report akan kembali usai. Pemirsa, Buniyani hari ini diperiksa oleh Polda Metro Jaya. Kabar yang beredar, pengupload video penistaan agama oleh Ahok ini akan dijadikan tersangka sebagai penyebar. Segera kita simak situasi terkini dari Polda Metro Jaya. Malam hari ini kita akan melaksanakan rilis terkait dengan perkembangan penyidikan kasus LP nomor 4873 Romawi 10 2016 PMJ di Reskrimsus pada tanggal 7 Oktober 2016. Kita ketahui bersama bahwasanya LP tersebut pelapornya adalah Andi Windo Wahidin SHMH. Kasusnya tentang pencemaran nama baik dan penghasutan atau sara. Adapun untuk identitas terlapor, yaitu nama BY, jenis kelamin laki-laki, tempat tanggal lahir Lombok Timur 16 Mei 1969, pekerjaan dosen agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, alamat Kalibaru Permai Blok B2, nomor 15 RT 002007 Kelurahan Kalibaru, Kecamatan Cilodong, Depok, Jawa Barat. Hasil dari proses penyidikan selama ini yang telah dilakukan oleh Subdit Cybercrime Polda Metro Jaya sudah melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi, kemudian saksi ahli. Sampai dengan hari ini kita telah melakukan pemanggilan terhadap terlapor. Tadi pagi sekitar jam berapa tadi Pak Roberto? Jam 11 ya. Ya, kita panggil jam 10, jam 11 hadir sebagai saksi. Dan tadi sampai dengan pukul sekitar 19.30 ya. Selesai dilakukan pemeriksaan sebagai saksi. Namun demikian dengan hasil pemeriksaan, hasil konstruksi hukum, pengumpulan alat-alat bukti dari penyidik pada kesempatan malam hari ini sekitar pukul 20.00 dengan bukti permulaan yang cukup, yang bersangkutan saudara BY kita naikkan statusnya menjadi tersangka. Bahwasanya yang bersangkutan dari tuduhan persangkaan oleh pelapor terkait dengan pencemaran nama baik dan penghasutan sara yang dapat kita penuhi terkait dengan unsur-unsur perbuatan pidananya, yaitu terkait dengan adanya penghasutan yang berbau sara. Tentunya yang bersangkutan dipersangkakan melanggar pasal 28 ayat 2 Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang ITE yang berbunyi, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan atau sara. Kemudian tentunya kita juntuhkan pasal